Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bahas bagian latihan 3.1 Matematika kelas 9 semester 1 tentang refleksi. Soal nomor 1, tunjukkan apakah gambar yang berwarna biru merupakan hasil pencerminan dari gambar yang berwarna merah. Jadi maksudnya yang berwarna biru yang ini merupakan pencerminan dari ini. Kita perhatikan yang bagian A. Kita perhatikan ya, jaraknya dari sini sampai ke garis yang ini sama dengan jarak yang ini juga sama, yang titik ini juga sama, maka yang bagian A disebut pencerminan. Untuk yang bagian B, pencerminan itu akan menghasilkan gambar yang bertolak belakang ya, yang bertolak belakang, dan ini tidak bertolak belakang, berarti yang bagian B di sini salah. Untuk yang bagian C, ini bukan pencerminan, tapi merupakan seperti rotasi ya, perputaran. Jadi yang bagian C juga salah. Dan bagian D, nah perhatikan yang bagian D, yang ini adalah pencerminan karena ini bertolak belakang gambarnya, ya bertolak belakang. Yang bagian E juga sama, dan yang bagian F bukan pencerminan. Soal nomor 2, tentukan berapa banyak simetri lipat yang dimiliki gambar berikut. Dikatakan simetri lipat kalau misalkan simetri lipat itu adalah garis yang membagi bidang menjadi sama besar dan saling menutupi. Jadi saling menutupi ya. Jadi untuk yang bagian A kita perhatikan di sini, kalau kita buat garis simetri ya, sumbu simetri, bagian ini tidak menutupi bagian yang ini. Kalau kita buat seperti ini juga sama, bagian yang atas tidak menutupi bagian yang bawah. Jadi untuk yang bagian soal yang bagian A, di sini berapa banyak simetri lipatnya? Jadi yang A itu jawabannya tidak ada. Yang A tidak ada. Tidak ada simetri lipat. Untuk yang bagian B, diperhatikan yang bagian B ini adalah gambar bujur sangkar atau persegi. Seluruh sisinya sama. Berarti ini kalau kita tarik garis, ya kita tarik garis, maka bagian kanan akan menutupi bagian yang kiri. Kalau kita tarik garis seperti ini juga, bagian atas akan memotong bagian menutup ya bagian bawah. Kalau kita tarik diagonalnya juga seperti ini, maka bagian yang ini akan menutupi bagian ini. Jadi di sini 1, 2, 3 dan 1 lagi. Nah, seperti ini. Maka yang bagian B memiliki simetri lipat itu sama dengan 1, 2, 3, 4. Ada 4. Sekarang yang bagian C, perhatikan di bagian C ini adalah lingkaran. Kalau lingkaran polos, tidak ada gambar dalamnya, maka jumlah simetri lipatnya tidak terhingga. Tapi karena di sini gambarnya ada pola lagi di dalamnya, jadi kita perhatikan kalau ini kita tarik garis. Nah, ini merupakan simetri lipat ke-1. Yang ini kita tarik garis, dan ini menjadi simetri lipat kedua. Ini ke-1, ini kedua. Dan ini kalau kita tarik garis lagi, ini menjadi simetri lipat yang ketiga. Jadi di sini simetri lipatnya ada 3. Untuk yang bagian D, perhatikan ini gambar persegi panjang, cuman sisinya ya yang dibuat seperti ini. Jadi kalau kita buat simetri lipatnya di sini, maka bagian kanan akan menutupi bagian kiri. Dan kita buat lagi seperti ini, maka bagian atas menutupi bagian bawah. Kalau kita buat diagonalnya berdasarkan diagonal, maka bagian ini tidak akan menutupi bagian yang ini, walaupun ukurannya sama. Jadi di sini memiliki simetri lipatnya sama dengan 2. Dan untuk yang bagian E, ini gambar persegi ya, gambar persegi atau bujur sangkar. Polanya juga sama semuanya. Jadi kalau kita tarik garis seperti ini, nah ini ke-1, kita tarik garis seperti ini menjadi kedua, kita tarik garis seperti ini menjadi ketiga, kita tarik garis seperti ini diagonalnya, dan ini menjadi ke-4. Jadi simetri lipat di sini ada 4. Dan di sini ada gambar kupu-kupu. Di sini hanya memiliki 1 simetri lipat. Jadi simetri lipat di sini sama dengan 1.
Soal nomor 3, gambar masing-masing bangun berikut dan bayangannya terhadap refleksi yang diberikan. Yang bagian A di sini refleksi terhadap sumbu Y. Kita gambar titik J di 2,2, 2 ke kanan, 2 ke atas. Ini adalah titik J. Terus kedua titik 74, 7 ke kanan, 2 di sini 2 ya, berarti di sini 4, di sini 6, berarti di sini 7. Ini 2 berarti 4 ada di sini. Ini adalah titik K. Berarti yang ini adalah 4, di sini 2. Dan sekarang titik L 9 min 2. Ini 7, 8, 9 ada di sini, min 2 ke bawah 1, 2. Ini adalah titik L. Dan satu lagi titik M 3 min 1. Ini adalah titik M, titik M. Dan sekarang kita tarik garis dulu, kita bentuk dulu dari J ke K, terus dari ini ke sini, terus ini, terus yang ini. Nah, ini membentuk segi 4. Dan sekarang kita refleksikan terhadap sumbu Y. Berarti perhatikan yang J, yang ini adalah J. Jarak terhadap sumbu Y adalah 2. Jadi 1, 2, 1, 2. Nah, ini adalah J-nya. J aksen. Yang kedua M-nya adalah 3 min 1 ya. 3 min 1 berarti 3 ke kanan min 1 ke bawah berarti 3 ke kiri. 1, 2, 3, 1. Ini adalah sebentar 1, 2, 3 min 1 ya. Yang ini min 1. Ini adalah titik M aksen. Dan yang K berarti K itu adalah 7,4 berarti 7 ke kanan berarti kita buat 7 ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini ada 7 dan 4 ke atas. 1, 2, 3, 4. Dan ini adalah titik K. Dan satu lagi adalah titik M. Titik M titik L 9 min 2. 1, 2, 1, 2. Ini adalah titik L-nya. Ini aksen. Ini pakai aksen. Dan sekarang kita gambar perhatikan dari titik J ke titik M. Kita tarik garis dari J ke M, dari M ke M ke L, terus ini dari K ya, K ke L, dan satu lagi ini, oh salah. Nah ini adalah gambar refleksi terhadap sumbu Y. Jadi kalau refleksi terhadap sumbu Y, yang berubah adalah nilai X-nya. Nilai X-nya dari 2 menjadi min 2, dari 7 menjadi min 7, dari 9 menjadi min 9, dari 3 menjadi min 3. Jadi tinggal dikalikan minnya. Kalau refleksi terhadap sumbu Y. Jadi yang berubah adalah nilai X-nya. Soal nomor 3, di sini trapesium dengan titik D, E, F, G dicerminkan terhadap titik asal. Dan titik asal itu adalah titik 0,0 ya, titik 0,0. Dan sekarang untuk pencerminan terhadap titik asal, misalkan di sini ada titik P, X, Y dicerminkan terhadap titik asal, maka yang dihasilkan P aksennya adalah min X, min Y. Jadi seperti ini. Dan sekarang kita tinggal masukkan titik D di 4,0. Maka pencerminannya adalah di min 4,0. Sekarang titik E. Titik E berada di min 2, 4. Maka ini akan mencapai titik pencerminannya di 2, min 4. Sekarang titik F. Titik F berada di min 2, min 1. Maka titik cerminnya berada di 2,1. Dan satu lagi titik G. Titik G di sini ada di 4, min 3. Maka pencerminan titik G di sini, G aksen, akan berada di min 4,3. Min 4,3. Sekarang kita masukkan titik D 4,0 ada di sini. Ini adalah titik D. Dan sekarang titik E min 2, 4. Min 2 ke kiri dari titik 0 ini ke kiri 2 langkah, ke atas 4 langkah. 1, 2,
34. Ini adalah titik E nya. Ini titik E. Dan sekarang kita masuk ke titik F. Min 2, min 1 berarti ada di sini. Dan satu lagi titik G, 4, min 3, 1, 2, 3. Ini titik G. Dan sekarang kita tinggal tarik garis dari D menuju E, dari F menuju E, dan ini kita betulkan dulu gambarnya. Nah, dan sekarang dari G menuju D, dari G menuju D, dan satu lagi dari F ke G. Nah, ini adalah gambarnya. Gambar trapesiumnya jadi seperti ini. Dan sekarang kita masukkan titik D aksen. Kita masukkan titik D aksen berada di min 40, 1, 2, 3, 4 berarti ada di sini. Ini adalah D aksen. Dan yang kedua min 2, min 4, 2 ke kanan, min 4 ke bawah, 1, 2, 3, 4. Ini adalah titik E. Titik E aksen ada di sini. Sekarang titik F aksen. F aksen ada di 2, 1, 2, 1 berarti ada di sini. Ini F aksen. Dan satu lagi titik G aksen min 4, 3, 1, 2, 3, 4. Terus 3 ke atas, 1, 2, 3. Ini adalah titik G. Dan sekarang kita tarik garis ya. Kita tarik garis dari ini G aksen ya. Yang ini G aksen. Nah, ini G aksen, D aksen, F aksen, E aksen. Sekarang kita tinggal tarik garis dari D ke E. Nah, ini dari D ke G seperti ini. Dan sekarang kita tarik garis juga dari D E, dari D ke E ya, dari D ke E. Kita tarik garis. Nah, jadi seperti ini. Terus dari F ke E. Dan sekarang dari G ke, nah, dari G ke F aksen. Maka ini bentuknya menjadi seperti ini. Gambarnya menjadi seperti ini. Ini adalah pencerminan terhadap titik 0,0. Soal nomor 3, gambar masing-masing bangun berikut ya dan bayangannya terhadap refleksi yang diberikan di sini terhadap garis Y sama dengan X. Ini adalah garis Y sama dengan X-nya. Sekarang kita masukkan titik A di 4, min 2. 4, min 2 itu berarti ke bawah. 1, 2. Ini adalah titik A-nya. Dan titik B-nya ada di 4, 2. Berarti di sini. 4, 2. Ini adalah titik B. Dan titik C ada di 6, min 2. Di sini 6 berarti min 2 ke bawah. Ini adalah titik C. Dan sekarang kita perhatikan untuk titik B sebagai contoh ya, direfleksikan terhadap Y sama dengan X. Perhatikan, kalau refleksi itu berarti tarik garis dari titik B terhadap garis Y sama dengan X tegak lurus. Nah, jadi seperti ini, maka nanti akan terbentuk bayangan di sini. Nah, akan terbentuk ini tegak lurus nih. Jadi artinya perhatikan ke sini satu langkah, ke atas satu langkah, jadi ke kiri satu langkah, ke atas satu langkah. Ini untuk mencapai garis Y, dan dari garis Y sama dengan X juga berarti satu langkah ke kiri dan satu langkah ke atas. Maka kita dapatkan di sini adalah B aksen. Jadi perhatikan yang B di sini adalah 4,2, maka di sini nilainya menjadi 2,4. Perhatikan 4,2 menjadi 2,4. Maka sebagai contoh kalau ada di sini titik P, X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka bayangan dari P di sini menjadi Y, X. Dan sekarang kita implementasikan yang ini. Untuk yang A di sini ada 4,-2, maka bayangan dari A di sini menjadi min 2,4. Dan untuk yang B tadi 4,2, ini menjadi bayangannya adalah 2,4. Dan untuk yang C di C itu ada 6,-2, maka di sini untuk C bayangannya menjadi min 2,6. Nah, jadi seperti ini. Dan sekarang kita mulai cerminkan gambar untuk yang bagian ini, berarti titik P sudah kita dapatkan ya di sini titik B. Sekarang tinggal titik A. Min 2,4 berarti min 2 ke kiri dari 0 ya. Terus 4 ke atas.
1 2 3 4. Ini adalah titik min 2, titik A ya, titik A. Ini adalah titik A min 2,4. Jadi A bayangan. Dan sekarang untuk titik C perhatikan min 2,6. Berarti min 2,6 berarti ada di sini. Ini adalah titik C-nya. Nah, jadi atau kita hitung dari sini ke sini, hitung berapa langkah coba. Dari sini ke sini 6 7 8. Berarti ke atas juga harus 8 sampai ke sini. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, maka kita dapatkan titik C. Jadi kalau ditarik dari C aksen ke C itu akan tegak lurus di garis Y sama dengan X. Dan sekarang garis-garisnya, titiknya sudah kita dapatkan. Sekarang kita tarik garisnya. Ini garis dari, nah seperti ini, dari B, ini dari A. Nah, ini adalah gambar untuk yang pencerminannya, dan yang ini adalah gambar yang sebelum dicerminkan. Ini adalah gambar yang sebelum dicerminkan. Nah, jadi seperti ini. Jadi kesimpulan untuk pencerminan terhadap Y sama dengan X berubah jadi Y, X untuk P aksennya. Jadi untuk P aksennya tinggal dirubah. Tadinya XY menjadi YX. Bagian D, di sini ada segitiga OPQ, kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Jadi cerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Pertama kita gambar dulu di sini garis sumbu Y. Di sini kita tarik, di sini adalah sumbu X, ya, sumbu Y dan sumbu X. Ini X dan di sini adalah Y-nya. Dan sekarang kita membuat garis Y sama dengan min X. Jadi caranya seperti ini. Kalau kita masukkan X-nya 1, kita masukkan ke sini. Jadi Y-nya adalah, jadi kita tulis jadi min 1. Jadi kalau X-nya 1, maka Y-nya adalah min 1. Nah, jadi titiknya ada di sini. Kalau X-nya 2, berarti Y-nya ada di min 2 dan seterusnya. Dan sekarang di sini sudah ada 2 titik, berarti kita tinggal membuat garis. Kita membuat garis seperti ini. Di sini kita perpanjang. Dan sekarang perhatikan titik O di min 21 kita buat. Di sini adalah, yang ini adalah min 1, di sini min 2 dan di sini adalah 1. Kita tarik garis dulu dan di sini adalah titik O. Ini adalah titik O di min 2,1. Maka kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, perhatikan ini harus tegak lurus. Tegak lurus ya. Jadi perhatikan yang bagian ini adalah 1 langkah, berarti ke atas juga 1 langkah nantinya. Nah, ini perpanjangannya. Jadi di sini adalah titik O aksen. Jadi di bagian yang ini adalah titik O aksen. Dan sekarang titik P 0,3, 0,31, 2 di sini 3 ya. Titik P, ini titik P-nya pakai warna hitam dulu karena belum pencerminan. Ini titik P. Dan titik Q berada di 2,2. 2,2 berarti di sini ya, titik Q. Ini titik Q. Dan sekarang perhatikan untuk yang kembali yang ke titik O, dari min 2,1 berarti di sini menjadi min 1,2. Jadi asumsikan seperti ini, kalau ada P X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, maka bayangan dari P di sini adalah nilainya menjadi min Y, di sini min Y ya. Ini min Y, X. Min Y, X. Jadi kalau di sini diketahui titik O ya, sekarang kita masuk ke titik O. Di titik O itu adalah min 2,1, maka bayangan dari O di sini kita dapatkan adalah min 1 ya, jadi min Y, oh ini pakai min. Jadi min 1,2. Nah, jadi seperti ini. Berarti satu lagi, kalau titik P di sini diketahui titik P-nya adalah 0,3, berarti bayangan dari P itu adalah yang ini menjadi min 3,0. Dan kalau titik Q dari 2,2, maka Q bayangan di sini menjadi min 2, min 2. Jadi sekarang tinggal kita masukkan ya, sekarang yang bayangannya.
Tadi titik O nya udah, sekarang masuk ke titik P aksen min 3,0123, berarti ada sekitar ada di sini. Ini adalah P aksen, dan satu lagi untuk Q aksen min 2, berarti min 2 tuh di sini. Ini min 2. Ini Q aksen, dan sekarang kita tinggal tarik garisnya ya. Kita tinggal tarik garisnya. Ini dari P ke Q. Nah, ini yang kita gambar adalah pencerminannya terlebih dahulu, ini prosesnya. Dan sekarang kita membuat yang titik asalnya. Ini O, kita tarik ke P. Sebentar ya, berarti ada kesalahan nih. Nah, seperti ini. Dan sekarang kita tarik garis dari O ke P. Dari O ke P, dari P ke dari Q ke P, dan dari O ke Q. Nah, jadi seperti ini. Bayangannya yang berwarna biru di sini dan yang hitam di sini adalah bayangan aslinya. Pencerminan terhadap Y sama dengan min X. Soal bagian E, segi 4 WXYZ dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2. Jadi kita buat dulu. Di sini adalah sumbu Y. Di sini adalah sumbu X-nya. Dan sekarang kita buat dulu skalanya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan sekarang perhatikan, untuk membuat garis Y sama dengan 2 berarti ada di skala Y sama dengan 2 tuh di sini. Ya, Y sama dengan 2 ada di sini. Berarti kalau misalkan Y sama dengan 2, berarti sekarang tinggal tarik garisnya yang sejajar dengan sumbu X dari Y sama dengan 2. Nah, jadi seperti ini. Jadi ambil garis yang sejajar dengan sumbu X. Jadi garis yang ini adalah garis Y sama dengan 2. Ini huruf Y ya. Ini huruf Y. Y sama dengan 2. Dan sekarang titik W di 2,-1. 2,-1 berarti ada di sini. Ini adalah titik W. Titik X ada di 5,-2 berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5. 2 berarti ada di sini. Kita perpanjang dulu. Ini adalah X ya. Dan satu lagi 5,-5 di sini 2, 3, 4, 5. Kita tarik. Nah, ini adalah WXY. Dan satu lagi untuk Z-nya adalah 2-4. 1, 2, min 4 ke bawah. Berarti 1, 2, 3, 4. Yang ini min 4 ya. Ini 2. Nah, ini Z. Sekarang kita tinggal tarik garis dulu dari W ke X ya. WXYZ. WX. Nah, terus YZ ya. YZ. Nah, gambarnya seperti ini. Dan sekarang gambar yang ini kita cerminkan terhadap Y sama dengan 2X. Kita cerminkan terhadap Y sama dengan 2X. Perhatikan untuk yang titik W. Titik W memiliki jarak terhadap Y sama dengan 2. Ini adalah 2, ini 1. Jadi jaraknya adalah 3. Jadi jaraknya 3, jadi kita hitung jaraknya 3 dari sini. 1, 2, 3 ke atas. Dan kita tarik garis. Berarti di sini adalah titik W aksen. Sekarang untuk yang X, perhatikan yang X, kita hitung jaraknya dari titik X ke Y sama dengan 2. Di X itu adalah 5,-2. Dari sini ke sini adalah 2, dari sini ke sini 2. Berarti jaraknya adalah 4. Jadi 4 ya, kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ada di sini. Kita perpanjang saja yang ini garisnya. Nah, ini untuk X. Dan untuk Y, kita perhatikan untuk Y 5,-5. Dari sini ke sini adalah min 5 ditambah 2 menjadi 7. Berarti hitung dari sini ya. Nah, dari
Y ke atas 7 langkah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini 7 langkah, berarti ini adalah titiknya. Sekarang yang Z, untuk Z ada di 2 min 4. Dari sini ke sini min 4 ditambah 2 berarti 6. Berarti 6 langkah dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah sejajarkan dengan dari 2 kita tarik garis. Dan ini titik Z. Jadi tadi WX, ini Y ya, ini Y. Jadi sekarang tinggal kita tarik garis dari W ke X, terus dari Y ke X, dari Z ke Y, dan satu lagi dari. Nah ini gambarnya menjadi seperti ini untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan 2. Soal nomor 4, cerminkan segitiga DEF terhadap garis Y sama dengan X. Gambar segitiga DEF-nya dan tuliskan koordinatnya yang merupakan hasil pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Tadi sudah kita bahas untuk pencerminan Y sama dengan X, kita dapatkan rumusnya. Ya, untuk pencerminan terhadap Y sama dengan X, kita dapatkan rumusnya dari P, X, Y di sini. Ini maka P aksen di sini menjadi Y, X. Ini supaya gampang. Ya, supaya gampang. Atau kita bisa juga dibuat secara manual. Kita buat secara manual, misalkan sekarang pencerminan di sini ada titik E. Di sini ada titik E. Perhatikan titik E itu adalah min 1, di sini min 1 ya, koma 1. Titik E adalah min 1, koma 1. Kalau berdasarkan rumus di sini, perhatikan Y menjadi X. Y menjadi X, X menjadi Y. Dibalik ya, yang ini berarti untuk E aksen di sini ini menjadi 1, min 1. Nah, ini sudah kita dapatkan. Berarti kalau di sini juga kalau kita tarik garis lurus, tegak lurus terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangan ada di sini. Ya, bayangan ada di sini dan di sini adalah E aksen. Jadi perhatikan ini 1 langkah, ini 1 langkah, jadi ke bawah 1 langkah, ke kanan 1 langkah. Terus kita hitung dari sini ke bawah 1 langkah, ke kanan 1 langkah juga. Nah, itu hasilnya. Dan sekarang untuk yang titik F. Titik F di sini adalah koordinatnya min 3,1. Min 3,1, maka bayangan dari F aksen di sini kita tulis 1, nah, min 3, 1, min 3. 1, min 3 berarti di sini. Ini adalah F aksen. Dan satu lagi untuk D. Di sini di titik D di sini ada di min 1,3. Min 1,3 berarti D aksen di sini kita dapatkan 3, min 1. D aksennya berarti di 3, min 1. Nah, ini adalah D aksen. Jadi kalau kita tarik garis, maka gambarnya menjadi seperti ini. Ya, gambarnya menjadi seperti ini. Nah, jadi kita bisa langsung gunakan rumus ini, atau kita bisa buat secara manual. Dan untuk yang secara manual, perhatikan yang F. Untuk mendapatkan F aksen, berarti kita harus mendapatkan jarak terhadap garis Y sama dengan X. Ini perhatikan jaraknya 1, 2, 3, 4. Berarti 4 langkah ya. Berarti ke sini 4 langkah, 1, 2, 3, 4. Dan ternyata posisinya ada di 1. Jadi yang F ada di 1 nih X-nya. Dan Y-nya kita tinggal hitung 1, 2, 3. Jadi 1, min 3. Dan kalau pakai rumus tinggal kita tukarkan saja angka-angkanya. Soal nomor 5, huruf mana yang akan tetap sama jika dicerminkan terhadap suatu garis? Ini misalkan garisnya nih. Di sini ada huruf A. Di sini huruf A kalau dicerminkan terhadap garis ini, maka huruf A-nya di sini akan terbalik. Ya, menjadi seperti ini, dan ini salah. Kalau yang B tetap, ini akan tetap seperti B lagi. Jadi yang ini betul, C juga betul, D juga betul, E betul, F ini akan terbalik seperti ini. Yang G juga, jadi yang ini salah, salah, yang ini betul, yang J salah, K salah, yang ini juga sama. Yang ini betul, yang ini salah, ya ini nggak bisa. Ini nggak bisa, yang ini sama, nggak bisa, yang ini bisa nih untuk X, yang ini nggak bisa. Dan itu jawabannya jadi seperti itu untuk soal nomor 5.
Soal nomor 6, di sini ada segi 4 KLMN, kemudian direfleksikan terhadap sumbu X, kemudian direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan X. Jadi di sini ada rumus supaya mudah ya, supaya mudah dikerjakan. Jadi misalkan seperti ini, kalau refleksi ya, refleksi atau pencerminan terhadap sumbu X, perhatikan yang tadinya P X, Y, maka yang berubah di sini adalah nilai Y-nya. Maka P aksen di sini akan menjadi X, min Y. Ini terhadap sumbu X. Jadi kalau terhadap sumbu Y, nah kebalikan dari sini. Kalau P-nya X, Y, maka P aksennya adalah yang ini berubah, yang X-nya. X-nya berubah menjadi min X, Y. Dan sekarang kalau pencerminan terhadap Y sama dengan X, terhadap Y sama dengan X, asalnya P-nya adalah X, Y, maka akan berubah menjadi Y, X. Dan sekarang tinggal masukkan yang ini. Perhatikan di sini ada titik K. Titik K di sini adalah di sini min 2,4. Dan sekarang dicerminkan terhadap sumbu X. Maka kita dapatkan K bayangan pertama di sini adalah min 2, min 4. Nah, terus dicerminkan lagi terhadap sumbu Y sama dengan X. Maka yang kita dapatkan, perhatikan pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan X, X, Y menjadi Y, X. Berarti yang ini menjadi min 4, min 2. Nah, ini adalah titik bayangan kedua. Berarti sekarang yang titik L perhatikan yang 3,7. Ini kalau terhadap sumbu X, ya, sumbu X, berarti L bayangan pertama di sini. Nah, L bayangan pertama berarti menjadi 3, min 7. Dan sekarang yang bayangan kedua di sini berarti tinggal dibalik. Jadi min 7,3. Ini untuk L yang bayangan kedua. Dan sekarang untuk KLM ya, sekarang yang M di 4, min 8. Dan untuk M aksen yang pertama jadi tinggal 4,8. Dan untuk M aksen yang kedua yang ini berarti menjadi 8,4. Nah, jadi seperti ini. Dan untuk yang N, perhatikan titiknya min 3, min 5. Maka untuk N pertama di sini bayangan pertamanya adalah min 3,5. Dan untuk bayangan keduanya berarti tinggal dibalik 5, min 3. Ini untuk N double aksen. Jadi kalau kita gambar ya. Kalau kita gambar di sini sumbu Y dan kita buat di sini sumbu X-nya. Dan sekarang kita perhatikan titik pertama min 2, 4. Misalkan min 2 ada di sini. Min 2, 4-nya ke atas. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Sebentar, ini min 2, 4. Ini adalah titik K. Dan sekarang direfleksikan terhadap sumbu X. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Berarti K-nya akan pindah ke bawah. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini K bayangan yang pertama. Berarti di min 2, min 4. Perhatikan min 2, min 4 yang ini. Ya, min 2, min 4. Sekarang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Kita buat dulu garis Y sama dengan X. Perhatikan dulu yang ini 1 ya. Kalau X-nya 1 berarti Y-nya 1. X-nya 2 berarti Y-nya 2. Kita tarik garis dulu. Nah, kita tarik garis. Dan sekarang kita refleksikan titik yang ini min 2, min 4 terhadap garis Y sama dengan X. Y sama dengan X. Berarti ini tarik garis yang tegak lurus terhadap ini dan ini tarik lagi ya. Jarak ini dengan di sini harus sama. Berarti yang ini hasilnya menjadi, perhatikan. Nah, yang ini menjadi min 4, dan di sini gambarnya kurang bagus ya. Harusnya yang min 2 tuh ada di sini. Nah, jadi gambarnya ke sini. Nah, jadi ada di sini. Ini untuk yang K double aksen. Jadi seperti ini.
Terus yang bagian L, yang L 37, 34 ya, ini 3, 7, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita tarik garis. Oh, yang 3 di sini, 3, 7. Berarti kalau direfleksikan terhadap X, berarti nantinya ke bawah jaraknya. Jadi min 7 ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi ada di sini. Ini untuk yang ini tadi K ya, ini L. Berarti yang ini L aksen. Lihat L aksen 3 min 7. Dan sekarang dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Y sama dengan X. Dari 3, min 7 menjadi min 7,3. Jadi min 7,3 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, min 7, berapa? 3 ya. 3 ke atas. Nah, sekitar ada di sini. Ini untuk L double aksen. Jadi kalau kita tarik garis juga, kita hitung dari sini ke sini jaraknya harus kita hitung. Nanti kita hitung jarak dari sini ke sini harus sama. Kalau ini adalah tadi berapa di sini 7 ya. Ini 7 sampai di sini adalah 3. Jadi 7 tambah 3 sampai sini ya, dari sini sampai ke sini itu 10. Berarti dihitung dari sini sampai ke sini harus 10 langkah juga. Ini 3, ini 7. Nah, jadi seperti itu. Jadi titiknya nanti ada di sini. Jadi mendingan kalau sudah mengerti bagian ini, kita gunakan rumus yang ini saja. Soal nomor 7, segitiga HIJ direfleksikan terhadap sumbu X, sumbu Y, kemudian titik asal. Berarti di sini ada 3 refleksi. Hasil refleksinya berkoordinat di yang ini berarti hasil akhirnya, ini hasil akhirnya. Dan sekarang yang tentukan koordinat HIJ-nya. Jadi di sini yang harus kita ketahui, jadi yang pertama pencerminan terhadap 0 ya, titik 0. Titik 0,0. Jadi asalnya seperti ini. Kalau ada X, Y, maka ini akan menjadi min X, min Y. Kalau terhadap sumbu Y, berarti yang berubah adalah X-nya. Jadi kalau di sini ada Px, Y terhadap sumbu Y, ini bayangan dari P aksen di sini menjadi min X, Y. Kalau terhadap sumbu X, perhatikan yang X, Y terhadap sumbu X, yang berubah adalah Y-nya. Jadi di sini P aksen X, min Y. Nah, kalau terhadap sumbu Y sama dengan X, Y sama dengan X, di sini kalau XY ini menjadi P aksennya YX. Kalau Y sama dengan min X, berarti di sini tadinya XY ini menjadi min Y min X. Nah, seperti ini. Sekarang berarti yang ini kita kerjakan yang titik asal terlebih dahulu. Untuk H itu di sini pencerminan yang ketiga, nilainya adalah 2,3. Berarti kita gunakan yang ini. Dari XY menjadi min X min Y. Berarti yang pencerminan yang kedua, H yang keduanya adalah kita tulis jadi min ya, min 2, min 3. Sekarang untuk yang pencerminan yang pertamanya, di sini pencerminan yang pertama tadi berapa ya? Tadi ke titik asal ya. Yang ini adalah yang 0. Oh, ini pencerminan yang ketiga. Yang ini yang 0,0. Dan sekarang terhadap sumbu Y. Nah, sekarang yang di sini adalah sumbu Y. Sumbu Y. Terhadap sumbu Y, perhatikan Px, Y. Jadi P aksennya min X, Y. Min X, Y. Jadi perhatikan dari min 2, min 3 yang berubah kalau terhadap sumbu Y, berarti yang ini. Ini menjadi 2, min 3. Sekarang direfleksikan terhadap sumbu X. Nah, sekarang yang sumbu X. Nah, berarti di sini nilainya kalau terhadap sumbu X, perhatikan jadi X, min Y. X, min Y. Jadi kita masukkan H-nya di sini. Nah, di sini H-nya adalah X, min Y. Jadi X-nya, min Y. Jadi X,
min 3, jadi min Y kan kita masukkan min 3 ke sini, jadi min 3. Ini menjadi 3. Jadi di sini nilainya adalah 2,3. Nah, jadi artinya seperti ini. Titik H-nya ada di 2,3. Terus direfleksikan terhadap sumbu X, maka hasilnya menjadi ini. Terus direfleksikan terhadap sumbu Y, maka hasilnya menjadi ini. Terus direfleksikan terhadap 0,0, maka hasilnya menjadi ini. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi untuk yang H sudah kita dapatkan, sekarang kita masuk ke yang I. I pangkat 3 saja ya. Di sini ada 8, min 4. Jadi terhadap 00 ya, terhadap 00, maka hasilnya di sini menjadi min X min Y. Jadi nilainya adalah di sini min 8, ini dikali min ya, tinggal kali min saja menjadi 4. Nah, ini terhadap 00. Dan sekarang terhadap tadi apa? Sumbu Y. Sekarang sumbu Y. Oh, ini terbalik ya nulisnya. Terhadap sumbu Y, perhatikan yang sumbu Y jadi min X Y. Min X Y. Yang berubah adalah X-nya. Jadi di sini 8,4. Sekarang terhadap sumbu X. Nah, yang berubah adalah ininya, berarti di sini menjadi 8, min 4. Jadi yang ini pencerminan ketiga, ini pencerminan yang I yang kedua, yang ini pencerminan I yang ke-1, dan yang ini titik asalnya. Yang ini titik asal. Sekarang HIJ, sekarang tinggal J ya, tinggal J. J pangkat 3-nya di sini adalah min 6, min 7. Min 6, min 7. Min 7. Jadi sekarang terhadap 00, maka nilainya di sini menghasilkan J kedua. Jadi di sini adalah menjadi 6, 7. Sekarang kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, maka yang berubah adalah X-nya. Yang berubah adalah X-nya, berarti di sini menjadi min 6, 7. Dan terhadap sumbu X, maka yang berubah adalah Y-nya. Jadi di sini menjadi min 6, min 7. Nah, jadi min 6 min 6 min 7. Dan ini nilai akhirnya. Nilai akhirnya menjadi seperti ini. Jadi ternyata ini kembali lagi ke titik asal ya. Dari 23 kembali lagi ke 23, dari 8 min 4 kembali ke 8 min 4. Dari min 6 min 7 kembali lagi ke min 6 min 7.